Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah, adada ma khalaqallah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Fi surah As-Saff. Sadaqallahul adzim. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa kita dimuliakan oleh Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang populer, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Para khatib selalu mengajak, siapapun khatibnya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hampir seperti itu. Mengawali khutbah selalu mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian wahai jamaah bitaqwallah wa iyaya, termasuk khatib sendiri, para khatib sendiri seperti itu. Karena hanya orang yang bertakwa yang dimuliakan oleh Allah. Panjenengan semua lari-lari kecil seperti sa'i atau mengelilingi kehidupan seperti tawaf sambil melempar balang jumroh. Ujian-ujian berat kita hadapi. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itulah hidup. Allah memberikan kehidupan di dunia ini, ada ujian. Hatta hari ini umat Islam, tema yang disampaikan tadi oleh Mas Reza, bersaudara karena Allah. Tema yang sangat dahsyat. Di Palestina itu saudara kita. Rasulullah menyuruh kita, menginstruksikan, mengajak kita, mewasiatkan kepada umat Muhammad, umat Rasulullah, la tasuddur rihal illa salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidil hada wal masjidil aqsa. Wahai jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah seluruh umat Islam yang sekarang ini sudah mencapai komunitas umat Islam dunia, alhamdulillah mencapai hampir 2 miliar penduduk umat Islam ini. Diajak oleh Rasulullah, janganlah kalian mementingkan bepergian kemana-mana, kecuali pentingkan bepergian ke Masjidil Haram. Lalu Rasul mengatakan, dan masjidku, saking cintanya Rasulullah dengan Masjid Nabawi sampai menyebut masjidku,
wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Bapak tahu jeroannya rakyat Palestina. Sungguh kita ikut malu. Mereka itu saudara kita. Malu kita. Mereka sudah diusulkan banyak negara, termasuk negara Muslim, supaya pindah saja. Disediakan berapa hektar pun siap. Asal rakyat Palestina jangan menetap di tempat itu. Ini kalimat indah tapi menipu. Apa kata rakyat Palestina? No. The real fakta, rakyat Palestina yang Bapak lihat arogansi tentara Israel seperti itu, mereka hidup terhormat atau mati terhormat atau mati syahid. Subhanallah. Memang itulah benih-benih cintanya rakyat Palestina kepada Masjidil Aqsa. Tidak rela, tetap mempertahankan walaupun banyak yang mengiming-iming tempat yang lebih bagus selain di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa. Bapak dan saudara, tema ini sangat menggelitik saya di mimbar ini. Saya sampaikan ada hadis Rasulullah, di mana hadis ini disampaikan sendiri oleh Rasulullah. Masalul mu'minin fi tawattihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mislal jasad idza staka minhu. Perumpamaan orang mukmin, permisalan orang mukmin itu yang satu dengan yang lain, kata Rasulullah, dalam hal mencintai, dalam hal menyayangi, itu seperti mislal jasad, seperti tubuh. Idza staka minhu, jika tubuh itu ada anggotanya yang sakit, seluruh tubuh, kata Rasulullah, sairul jasad, itu ikut merasakan sakit. Ini hadis yang sangat populer. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka tubuh yang lain ikut merasakan. Di situ Rasul mengatakan ikut merasakan demam, merasakan panas di tubuh. Saya yakin banyak orang yang berpikir terlalu jauh, tapi kita jangan terlalu jauh berpikir. Mari panjenengan dengan kami di mimbar ini, panjenengan dengan saya di mimbar ini, minimal kita ikut mengirim doa. Minimal. Kalau tidak mampu, memang tentara ini harus ke sana. Bahkan sebenarnya sudah banyak yang daftar. Tuh sampai detik hari ini sudah ada 60 pemuda yang siap berangkat. Tapi persoalannya karena tidak diizinkan. Subhanallah. Di luar tentara ini. Subhanallah. Mereka tidak tahan. Di tubuh ini kalau ada yang sakit, ikut merasakan sakit. Bisa nggak bisa tidur. Dan demam, kata Rasulullah. Bapak dan saudara, kirim finansial, kirim fulus, malah ada yang gembosi, Bapak dan saudara. Untuk apa harus mengirim ke Palestina? Untuk apa harus menyumbang ke sana? Di negeri sendiri kita tidak ngurusi. Ini kalimat yang tidak tepat. Kalau orang itu sudah menyumbang di sana, otomatis itu sebelumnya sudah nyumbang di sini. Bapak secara akal yang sehat, kalau mereka umat Islam di negeri ini sudah ngirim bantuan finansial, itu dipastikan orang itu sudah menyumbang di negeri ini. Mereka mengatakan kenapa menyumbang di sana, nggak menyumbang di Indonesia sendiri. Itu kalimat yang sebenarnya indah tapi menipu. Biasanya orang itu kalau sudah nyumbang ke luar negeri, apalagi ke Palestina, orang itu sudah penyumbang besar di negeri ini. Itu pasti.
Bapak dan saudara, bersaudara karena Allah. Saya mengatakan di mimbar seperti ini juga karena kita ini punya saudara. Bayangkan Bapak, arogansi Israel, arogansi orang Yahudi. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah kalimat harga mati. Allah kalau ngomong pasti benar. Selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani itu dia akan rela sebelum umat Islam di Palestina itu dikuasai oleh mereka, sebelum mereka diajak kembali ke agama mereka. Nauzubillah min dzalik. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Di surat Al-Maidah ayat 82. Sungguh akan kamu temukan orang yang paling memusuhi orang Islam itu di mana-mana adalah al-Yahud waladina asyraku, para orang Yahudi dan orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir. Dan itu perjuangan Bapak dan Saudara. Mari kita bersaudara karena Allah. Ini hampir pengajian di masjid-masjid penggalangan dana untuk membantu Palestina. Tempo hari di Masjid Mujahidin, tempo hari di Masjid Al-Falah, tempo hari di masjid-masjid besar. Dan kami ikut juga mensupport mereka. Dan doa jenengan nanti ini, monggo sekarang berdoa. Ya Allah, porak-porandakan ya Allah tentara Yahudi. Doakan seperti itu. Itu nyambung. Dan di sana ada karomah-karomah yang muncul. Bayangkan, kam min fi'atin qalilatin, tidak sedikit, kata Allah, tentara yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsirah biidznillah. Tidaklah kita tahu banyak yang sedikit itu, kata Allah, bisa mengalahkan yang besar. Banyak keajaiban-keajaiban karena doa panjenengan dari tanah air ini. Itulah kita bersaudara lillah. Orang yang bersaudara lillah itu adalah tidak akan capek. Kita akan korbankan untuk saudara-saudara kita, hatta di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bapak dan saudara, sekarang yang paling penting di khutbah ini kita akhiri. Tadi saya baca di surat Shaf ayat 4. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Tidak sampai satu baris itu di surat Shaf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai the great of seonya alam. Allah ini yang pemilik alam jagat raya di dunia dan jagat raya di alam akhirat, pemilik tunggal. The great of seonya alam. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah menyenangi, menyintai mereka kaum muslimin di mana saja, di Indonesia, di luar Indonesia, hatta di Palestina, rakyat Palestina. Allah senang kepada mereka yang berperang di jalan Allah. Shaffan, dengan berbaris rapi, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang menjulang tinggi, tersusun rapi, kokoh. Intinya apa Bapak? Saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita harus bersaudara, harus rukun. Yang menjadi kelemahan kita selama ini umat Islam yang ada di lingkungan Teluk, di lingkungan Saudi, itu mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Saudaranya dibombardir seperti itu. Pemimpin-pemimpin Arab seperti tidak melihat, tidak mendengar. Bertelinga tapi tidak mendengar. Saya yakin kalau sudah
Nanti Allah menggetarkan pemimpin-pemimpin terutama di Saudi Arabia, termasuk Mesir. Kalau Turki sudah respon, Iran, Irak, Afghanistan, itu kalau seandainya mereka punya sekutu bersama antar umat Islam, habis Pak, gak cukup 1 hari selesai. Karena apa? Karena mereka tidak membentuk soft, tidak membentuk barisan yang bersatu seperti bangunan yang kokoh. Mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Ini kelemahan kita Bapak Saudara. Orang itu kalau sudah bergelimangan kekuasaan, biasanya lupa kepada Allah. Sudah banyak harta, lupa sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya Muhammad Bapak Saudara bangkit dari alam kuburnya, pasti mungkin kita harus malu. Di negeri sendiri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Kenapa Indonesia tidak mempelopori untuk bisa bangkit membantu Palestina dengan tegar, sementara mengurusi capres-capres yang sebenarnya itu adalah bagian kecil? Kenapa yang diurusi ternyata juga hasilnya nol? Mohon maaf. Kita mayoritas Pak. Mau tanya, negara mana yang single majority terbesar di dunia umat Islam? Indonesia. Mana suaramu? Itu Allah bertanya, mungkin Rasulullah bertanya. Wahai masyarakat Indonesia, kata Rasulullah, kamu jangan membiasakan untuk rekreasi kemana-mana sebelum ke Masjidil Haram, ke masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi, hatta Masjidil Aqsa, yang sekarang Bapak mau ke sana, terlalu sulit. Kenapa bisa begitu? Karena bersaudara karena Allahnya belum ada. Berjalan sendiri-sendiri. Saya masih ingat kalau begini nih Pak, di mimbar ini, ingat sama Muhammad Nasyir. Muhammad Nasyir itu Raja Faisal sendiri segan dan sungkan sama Pak Nasyir. Orangnya sederhana. Muhammad Nasyir yang memberikan nama NKRI itu Pak Nasyir, tapi namanya seperti hilang dalam sejarah Indonesia. Siapa lagi Pak Hamka, siapa lagi Imam Diponegoro, siapa lagi Imam Bonjol. Itu semua mereka ini adalah orang yang cinta, mereka bersaudara karena Allah. Negeri ini Bapak kayaknya seperti Palestina. Walaupun Belanda menjajah bertahun-tahun, negeri ini tidak mau dilepas. Tapi sekarang ini rupanya mau melepas, mau dijual. Mohon maaf, mau dijual. Kenapa? Arogansi para pemimpin yang sudah tidak lagi membentuk soft. Mereka jalan sendiri-sendiri untuk kepentingannya. Bapak dan Saudara, mudah-mudahan dengan kita bersolawat sama Nabi, jangan hanya sekedar solawat, tapi menangislah bahwa kita masih belum banyak berbuat untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbighfir warhamna anta khairur rahimin, irhamna waghfir lana wa anta khairul ghafirin. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Saudara, di akhir ujung khutbah kedua ini, mari kita bersama-sama untuk selalu merapatkan barisan Bapak. Kita tahun 2024 dan boleh saya bicara di mimbar ini atas nama masyarakat umat Islam seluruh dunia. Mari tahun 2024 itu adalah penentu. Mari kita bersaudara karena Allah. Jangan melihat ormas ini, ormas itu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk berjalan sendiri-sendiri.
Kita mengandalkan partai, mohon maaf, nggak bisa. Partai yang berwajah Islam malah mendukung yang tidak benar. Mohon maaf. Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, Hatta FPI, Hatta HTI, yang dua organisasi itu secara hukum juga masih belum mendapatkan hukum yang adil. Mohon maaf Bapak, mereka belum masuk di pengadilan. Dengan arogansinya mereka juga ikut berjuang, tapi justru dibubarkan. Mohon maaf, ini pemimpin macam apa? Mohon maaf, mohon maaf Bapak. Negeri ini adalah harus menjadi negeri yang harus tidak didikte oleh penguasa. Mereka itu jadi penguasa adalah rakyat. Penguasa itu rakyat Bapak. Rakyat kita masih menderita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Bapak dan Saudara, ini taruhan 2024. Umat Islam tolong, jangan berjalan sendiri-sendiri, harus melakukan kolaborasi. Bayangkan, cukup misalnya NU dan Muhammadiyah itu kalau bersatu Pak, bergerak dalam soft yang barisannya seperti bangunan yang kokoh, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pemimpin yang benar. Kekayaan kita Pak, jujur, saya kan barusan landing beberapa bulan yang lalu dari Saudi karena membimbing haji sub 35 dari Surabaya. Masya Allah, saya pernah membanding Saudi Arabia versus Indonesia. Kenapa di Saudi? Saya melihat dengan mata telanjang sendiri. Kok bisa gak punya hutang? Padahal tanah pegunungan, gersang, buah-buahan pun tidak seperti sebanyak di Indonesia. Di sini macam-macam. Ada buah keres, buah juwet, macam-macam. Ada gedondong. Di sana Pak hanya kurma, sekali kurma. Tapi kaya raya. Kenapa? Indonesia versus Saudi. Karena rakyatnya, masyarakatnya lebih mengutamakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bapak dan Saudara. Sekarang ini kita tidak. Bahkan di negeri ini ada yang mengatakan setan sudah pensiun. Kenapa? Manusia sudah banyak yang jadi setan. Subhanallah. Ngeri ya. Monggo jenengan di Masjid Al-Ikhlas ini, saya juga lama di Masjid Al-Ikhlas. Sejak masjid ini masih sangat sederhana, sekarang sudah kokoh. Mari kekokohan Masjid Al-Ikhlas ini harus kokoh juga yang ada di dalamnya. Monggo, rukun. Jangan saling bentrok. Kita ini bersaudara, Bapak Saudara. Saya nggak bisa bayangkan Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan yang lain-lain. Kalau itu Pak, bersatu itu wajib. Bersatu itu wajib. Yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu muncul karena bersatu. Mari kita berkolaborasi. Jangan hanya urusan kunut, enggak kunut. Sudah terlalu kecil. Jangan membicarakan soal traweh 11, 23. Terlalu kecil. Kita ini sekarang kembali kepada NKRI, Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Itu yang harus kita tuju, Bapak dan Saudara. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini jenengan bisa menyimpulkan apa yang kami sampaikan dan unek-unek di hati kami ini. Kalau kita kepingin Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ayo kita kembali bersatu, bersatu. Karena apa? Saudara itu adalah karena Allah. Bahkan di luar non-muslim pun itu juga saudara. Saudara sesama manusia. Saudara setanah air. Atau saudara sesama bangsa antar dunia, itu saudara. Tapi saudara juga jangan lupa, saudara sesama Islam. Kita doakan mudah-mudahan
kita ikut mensupport dan ikut mendoakan di Palestina itu segera diberikan bala tentara oleh Allah, para pemimpin-pemimpin Islam di dunia ini bersatu, Pak, sehingga tidak dipermainkan oleh PBB. PBB itu kan standar ganda itu. Kalau orang Islam itu teroris, tapi kalau orang kafir tidak teroris. Ini kan standar ganda, kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini tidak mengurangi hikmatnya khutbah. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur. Segala puja-puji milik-Mu ya Allah. Kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad ya Allah, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya ya Allah, sampai kepada kami semua ini ya Allah. Kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sebanyak orang-orang yang ingat kepadamu, sebanyak orang-orang yang lupa kepadamu, sebanyak nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami yang kami tidak mampu menghitungnya. Kirimkan semua itu sholawat-sholawat sebanyak itu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami masing-masing, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik yang sembunyi ataupun terang-terangan, baik yang besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa-dosa kami yang kami lakukan, yang terdahulu maupun yang akan datang ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Demikian juga dosa seluruh orang tua kami masing-masing. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami masing-masing ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya yang sudah meninggal ahli kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa adkhil jannata maswahum. Ampuni ya Allah saudara-saudari kami, karena Allah kami bersaudara. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah yang telah meninggalkan kami di alam kubur, maupun kami-kami yang masih hidup bersama hampir 2 miliar umat Islam di dunia ini yang masih hidup. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Termasuk pemimpin-pemimpin kami dan rakyat negeri kami ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang masih belum banyak berbuat, belum banyak kembali kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, di saat kami nanti meninggalkan masjid ini menuju ke tempat tugas masing-masing jamaah yang hadir ini, bukakanlah rezeki dari langit bumi-Mu ya Allah, rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah. Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusan dunia kami, urusan akhirat kami, rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah, kesehatan jasmani rohani, panjang umur, yang baik amalnya ya Allah. Dan di saat meninggal menghadapi sakaratil maut, mudahkan kemudahan dalam kematian kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.